Jadi ini untuk pembibitan ya, produksi DOG dimulai dari sini ya? Iya Pak. Indukan ini harus indukan yang sudah murni, yang kita tahu rekodnya bagus. Kita tahu bahwa indukan ini bisa produksinya maksimal, bisa produksi jangkanya produksi panjang. Karena dari awal memang saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Pak. Jadi untuk kalau modal ndak ada ya modalnya modal nekat itu tadi. Ada uang sedikit, saya kembali nyoba ke puyuh. Ke puyuh saya coba, baru mulai telur, gagal lagi. Begitu nyoba, gagal lagi. Kalau 5 kali mungkin ada, Pak. Sampai orang tua saya, saudara-saudara saya ini melarang saya untuk usaha puyuh karena merasa kasihan. Uang sedikit ditabung demi sedikit kok ludes di puyuh, habis di puyuh, ndak ada hasilnya, kerja sehari-hari nggak ada hasilnya, habis untuk usaha puyuh. Tapi di situ saya berpikir nggak ada yang nggak mungkin. Suatu saat saya pasti berhasil, suatu saat saya pasti bisa. Kiri kanan ini indukan semua? Enggak, Pak. Kalau yang sebelah ini sampai sana ini khusus produksi konsumsi, ini untuk konsumsi ke pasar-pasar. Kalau yang untuk indukan yang ini sebelah sini. Iya. Kalau perbedaan sekilas untuk puyuh yang indukan sama puyuh yang produksi untuk dikonsumsi, bedanya ini. Kalau ini kan warnanya coklat, Pak. Ya, warnanya coklat. Ini kalau betina coklat berarti dia untuk konsumsi. Kalau yang untuk indukan, ini betinanya yang hitam. Berarti yang hitam ini betina. Itu kalau dari segi warna bulu. Berarti yang jantan ini coklat. Jantan coklat. Beda jenisnya atau memang beda pakan atau kok bisa hitam, Pak? Kalau pakan sama saja ya, Pak. Indukan ini harus indukan yang sudah murni, yang kita tahu rekodnya bagus. Kita tahu bahwa indukan ini bisa produksinya maksimal, bisa produksi jangkanya produksi panjang. Kita harus tahu dulu, jadi makanya kita pilih untuk jadi indukan. Beberapa kali silangan, generasi 1 dikawinkan dengan generasi kedua, dan prosesnya pun juga panjang, maka jadilah seperti ini. Yang endingnya akhirnya, proses akhirnya ya ini, betinanya warna hitam, jantannya berwarna coklat. Kalau untuk sekilas yang lebih mudah membedakan betina dan jantan ini. Kalau jantan, tubuhnya ini relatif lebih kecil, relatif lebih ramping. Dan yang menentukan paling gampang ini, Pak. Di bagian dubur ada benjolan. Ketika kita pencet, dia akan keluar busa seperti ini. Ini 99% berarti dia jantan. Kalau yang betina, dia akan postur tubuhnya lebih besar, lebih gemuk. Jadi untuk pembibitan ya, produksi DOG dimulai dari sini ya? Iya, Pak. Ini juga bikin sendiri semuanya kandang. Ini waktu saya masih kerja, saya pulang kerja, dikit sedikit saya bikin ini. Jadi ini juga saya pasang sendiri. Saya lembur begitu pulang kerja sore ada waktu longgar, saya pasang satu-satu sama istri saya. Dibantu sang istri. Saya pasang sendiri semuanya. Karena dari awal memang saya
terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Pak. Jadi untuk kalau modal ndak ada ya modalnya modal nekat itu tadi. Modal. Tips triknya nanti Mas, kita ngobrol lagi di depan di depan inkubator tadi. Salam warga Tanelin TV. Saat ini saya bersama Mas Triwahono, pengusaha penetasan puyuh berarti ya. Iya. Sekaligus juga punya puyuh juga di belakang. Tapi fokus kita kali ini kita mau ngobrolkan tentang usaha penetasannya. Kita mulai obrolannya, Mas Tri. Kita mau ngobrol tentang bisnis penetasan telur itu untuk proses awalnya itu harus seperti apa sih sebenarnya? Kalau untuk penetasan telur sendiri paling utama ya dari indukannya, Pak. Dari indukan. Iya, dari indukan itu harus kita pilih indukan yang benar-benar bagus. Ya. Katakanlah indukan murni, bisa dikatakan indukan murni. Jadi dari indukan murni itu diharapkan nanti hasil DOG yang dihasilkan dari indukan nanti pertama Ya. masa produksinya bisa diharapkan lebih panjang. Biasanya katakanlah 1 tahun, sekitar 1,5 tahun masih bisa produksi maksimal. Itu yang kita harapkan. Kedua, kematian puyuh nanti yang dihasilkan diharapkan bisa seminimal mungkin, bisa ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga, diharapkan produksinya nanti bisa maksimal, Ya. paling enggak bisa di atas 90% ke atas. Membedakan indukan yang bagus dengan yang nggak bagus itu dari apanya sih? Dari bulunya atau dari apanya? Kalau sekilas dilihat dari postur tubuh, kalau tidak ada perbedaannya ya Pak mungkin. Ya. Itu yang membedakan track recordnya. Jadi indukan ini kita tahu, oh indukan yang saya pelihara ini produksinya bagus, kematiannya rendah, masa produksinya juga panjang. Nah itu yang kita pilih. Jadi kalau saya melihat sekilas tidak tahu ini indukan bagus atau enggak. Oh ya, petelur yang biasanya itu kan dia bertelur terus karena memang tidak dibuahi kan. Iya. Nah, untuk yang indukan itu seperti apa? Kalau indukan Bertelurnya. dasarnya, prinsip dasarnya sama dengan yang produksi yang dijual-jual itu Pak. Iya. Sama saja. Bertelur sekali ya 1 kali. Sama sehari 1 kali. Perbedaannya cuma dikasih pejantan. Dengan perbandingan kalau saya pakai 1:4, 1 jantan, Ya. 4 betina. Itu untuk meminimalisir telur yang tidak dibuahi. Kalau teman-teman mungkin ada yang 1,5. Begitu umur sudah mencapai sekitar 3 bulan, Ya. begitu si betina sudah siap produksi, jantannya dimasukkan. Sampai setahun ini. Iya, sampai akhir. Sampai akhir ya. Sampai akhir dalam 1 kandang. Dan itu 1 kandang isinya berapa? 1 kotak itu isinya berapa? Itu 1 kotak sekitar 25. 25. Berarti pejantannya 6 kira-kira. Ya, sekitar 6. Wah, berarti itu pejantannya tiap hari kawin. Iya, ya? pejantan tangguh. Wah, pejantan tangguh luar biasa itu. Wah. Tapi untuk yang menjamin itu ada lembaga atau yang membuat surat pernyataan tentang ini indukan bagus. Sepengetahuan saya belum ada ya seperti istilahnya surat yang menjamin ini indukan bagus atau enggak tahu. Yang tahu ya itu peternak sendiri yang pernah beli. Jadi reputasinya itu ada Iya. di Peternak sendiri, peternaknya ya. ada pelanggan. Ya, ya, ya. Tapi membedakan telur yang dibuahi sama yang tidak dibuahi itu gimana sih Mas? Ya enggak bisa dibedakan Pak. Nanti ketahuannya kalau sudah ditetaskan. Iya, kalau sudah ditetaskan. Jadi kalau 3.000 ini sudah seksing satu persatu kan ya, kesulitan. Iya pasti kesulitan. Tapi mungkin kan dalam artian dalam kandang yang ada pejantannya itu Iya. tidak jadi menetas itu bisa. Oh bisa. Ya paling enggak sekitar berapa ya, 1% enggak ada lah Pak. Luar biasa berarti. Iya. Yang lainnya memang sudah ada wujud
embrio itu udah ada wujud DOG tapi mati di dalam. Proses mulai dari telur itu keluar sampai menetas itu butuh berapa hari? Bisa diceritakan lah. Jadi telur dari kandang terus itu sampai menetas itu prosesnya seperti apa? Pertama telur dari kandang kan saya masih skala rumahan, Ya. masih kecil. Kalau untuk mengumpulkan 3.000 butir telur kan cukup lama sekali ya Pak. Ya. Jadi ini saya isi 2 kali. Oh, ini diisi 2 kali. Iya, 2 tahap, istilah 2 tahap. Saya ambil 1.500, Ya. saya sekitar 5 hari. 5 hari. 5 hari saya kumpulkan dari kandang. Langsung masuk sini atau di luar lemari? Enggak, di luar dulu. Di luar Saya dulu. kumpulkan di ekstray di luar, saya tumpuk Ya. di luar. Kalau sudah terkumpul sekitar 5 hari, Ya. baru saya masukkan. Karena di atas 5 hari daya tetasnya menurun. Semakin lama daya tetasnya semakin rendah. Paling enggak ya 5 hari, paling bagus 3 hari lah, maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari. Iya. Baru saya masukkan. Gitu masuk dalam keadaan diam seperti ini, Mak. Iya. Belum bisa Goyang. digoyang. Paling enggak ya 2 hari sampai 3 hari baru diam. Sudah 2 sampai 3 hari terus baru digoyang. Nah, dalam jangka 2 minggu 14 hari Iya. ini nanti sudah harus pindah ke tempat yang box satunya, box untuk menetas. Siap menetas itu ya? Boxnya sendiri Pak. Ini kalau menetas di sini nanti akan satu. Iya. Jadi boxnya sendiri. 16 hari dari mulai dimasukkan ya? Iya. 16 hari mulai dimasukkan mesin tetas, 16 hari sudah selesai total. Oh, berarti selama 14 hari dia cuma muter-muter gitu? Iya, setiap 3 jam sekali. 3 jam sekali ya? Wih, gitu. Kita lihat ke box penetasan. Jadi setelah 14 hari kita pindah ke sini. Ya. Nanti di sini sekitar 2 hari sudah selesai proses penetasan. Ini pakai pemanas lampu kalau Pak ini Oh, kita kalau pakai ini pakai pemanas Nah, lampu. Saya pilih yang pakai lampu. Di samping panas juga ada cahayanya. Oh. Kalau ini kan nanti puyuh sudah menetas di sini juga butuh cahaya. Jadi kita pakai yang lampu. Ya, ya, ya. Begitu udah selesai, kita pilih DOG yang betina, langsung kita pindah ke box pembesaran. Oke, kalau yang ini sudah kita ke box pembesarannya yang pakai suhu tadi, Pak. Iya. Wah. Setelah menetas, Ya, kita langsung pindah. Kita pilih, tentunya kita pilih dulu yang betina. ya. Kita pindah ke box pembesaran. Pembesaran seperti ini model yang saya pakai 3 minggu Pak. 3 minggu. Nggak, 3 minggu. Kalau saya 3 minggu langsung potong paruh, langsung siap ke baterai untuk produksi. Dipotong paruh maksudnya. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya mengurangi ini kanibal. Oh. Biasanya waktu puyuh mulai telur Ya. itu akan timbul kanibal, saling patok, saling ini. Jadi yang kalah mati dipatok sama yang kuat. Kita tinggal tempel sini sampai paruhnya tumpul, tapi jangan terlalu lama, Ya. nanti akan berdarah. Oh. Feeling kira-kira. Ya. Yang penting lancipnya hilang ya. Iya Pak. Mulai bisa dijual itu setelah menetas umur berapa sih? Kalau itu relatif ya Pak, tergantung permintaan konsumen juga. Tapi yang lebih umum, banyak yang diminta sama pelanggan itu yang umur 7 hari, umur seminggu. Karena yang umur 0 hari, istilahnya PK, itu untuk kematiannya relatif lebih besar. Kalau si peternak sendiri belum punya ilmu yang cukup. Setiap masuk 2 tahap. Setiap masuk 2 tahap. Jadi kalau untuk 1 tahap, saya belum ada kemampuan untuk
telurnya belum mencukupi karena indukan saya baru 300 ekor, sekitar 300 ekor. Jadi ini saya bagi 2 tahap. Satu tahap niku jadi setiap minggu saya bisa menghasilkan penetasan sekitar 600 sampai 700 ekor DOK betina. Saya coba awal memang pasarannya bagus, waktu itu harga DOK juga tinggi, permintaan pasar juga relatif lebih lancar. Terus saya sekitar coba belum ada setengah tahun, sudah ada kendala corona ini, akhirnya permintaan DOK juga rendah, harganya juga udah hancur-hancuran, udah nggak bisa nutup produksi. Terus saya juga vakum untuk sementara waktu. Baru ini mulai ngisi setengah lagi nih. DOK yang sebanyak itu per minggu, itu pasarnya kemana saja? Niat awal saya bikin ini kan untuk ngisi kandang saya sendiri, Pak. Iya, istilahnya tambah sulam sendiri buat ngisi kandang sendiri. Waktu pertama ini belum ada kepikiran untuk menjual, untuk dipasarkan. Terus saya bikin, ternyata ada prospek, ada teman-teman yang minta. Saya minta puyuhnya, saya minta DOK-nya. Kecil-kecil ya 500, 600. Saya malah pikir saya menyasar yang ke peternak-peternak kecil. Yang sekitar 500 ekor, yang tidak dilayani oleh partai-partai besar. Karena saya kan juga masih belajar. Jadi saya ambil yang kecil-kecil dulu. Sekitar 300 saya layani, 500 saya layani. Wah, itu malah banyak permintaannya, Pak. Luar biasa cerdas. Saya pasarkan ternyata berjalan, Pak. Berjalan lancar. Ya kalau usaha memang ada lah kendalanya, ada saja. Ada yang dari bayar di belakangan ternyata orangnya hilang. Resiko itu, kerja. Sudah biasa kalau seperti itu ya. Karena di puyuh sendiri kan tingkat kematian puyuh relatif lebih banyak ya, Pak. Kalau standar puyuh itu mungkin setiap 1000 ekor kematian per hari niku 1 ekor niku masih bisa dikatakan wajar. Jadi jangka dalam waktu masa produksi puyuh sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun itu, kan kita sudah bisa kehilangan, bisa dihitung per tahun 360 lebih. Katakanlah kalau setengah tahun 400 ekor. 400. Kita tidak terasa begitu puyuh akhir, puyuh tinggal 600 ekor. Itulah salah satu kelemahan di peternakan puyuh. Makanya saya mencoba membuat ini penetasan. Lamanya Anda usaha itu berarti pertama kali usaha untuk puyuh itu tahun berapa? Saya nyoba pertama puyuh itu di tahun 2005, Pak. Sebelum saya nikah, saya masih bujang sudah mulai menggeluti usaha puyuh. Awal pertama terjun di dunia peternakan, saya itu pertama di ayam broiler, ayam potong. Terus prospeknya ya kurang bagus. Terus sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, saya pindah ke puyuh. Tapi masih skala kecil, skala usaha rumahan lah, bisa dikatakan begitu, sekitar 700 ekor kalau nggak salah pertama saya nyoba puyuh. Dalam waktu 1 bulan, 6 minggu, 1,5 bulan mulai telur. Lah begitu mulai telur, ada serangan wabah penyakit flu burung, habis ludes 700 ekor nggak tersisa. Saya gulung tikar. Terus saya kerja ya di namanya hidup di kampung ya, kerja seadanya, serabutan lah. Dari hasil kerja saya selisihkan, saya tabung, sisihkan sedikit demi sedikit, ada uang sedikit, saya kembali nyoba ke puyuh. Ke puyuh saya coba, baru mulai telur gagal lagi. Itu nyoba gagal lagi. Kalau 5 kali mungkin ada, Pak. Sampai orang tua saya, saudara-saudara saya ini melarang saya untuk usaha puyuh karena merasa kasihan. Uang sedikit ditabung demi sedikit kok
ludes di puyuh, habis di puyuh, ndak ada hasilnya, kerja sehari-hari nggak ada hasilnya, habis untuk usaha puyuh. Tapi di situ saya berpikir nggak ada yang nggak mungkin, suatu saat saya pasti berhasil, suatu saat saya pasti bisa. Akhirnya saya nyoba terus, tapi ya masih skala rumahan, paling ya 1000, 2000, 1000, 2000, hampir 10 tahun lebih saya lakoni itu. Lah terus di 3 tahun terakhir ini saya mencoba fokus ke puyuh. Jadi saya udah nggak kerja, terus saya fokus ke puyuh. Puyuh saya sudah sekitar 5 ribuan. Jadi untuk istilahnya menghidupi keluarga ya sudah bisa, walaupun makan seadanya. Terus saya coba kembangkan ini, terus setahun ini saya buat penetasan ini puyuh. Memang sebenarnya sudah lama nyoba-nyoba penetasan segini, tapi kan dulu belum ada penetasan yang model full otomatis, belum ada. Penting tetap berusaha, itu mungkin yang bisa membantu peternak lain untuk tetap semangat di dunia perpuyuhan ya Pak. Baik, terima kasih Mas Tri atas waktunya. Demikian warga Taniling TV, bincang-bincang kita dan belajar banyak tentang budidaya puyuh. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.